Manusia itu diberikan danau 1 itu masih minta 2 kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Demak TV rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan taufik, hidayah dan inayahnya. Salawat dan salam semoga tetap ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah. Harapan kita, puasa kita, amal ibadah kita, termasuk puasa yang imanan wahtisaban, sehingga diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Ya mestinya dosa itu dosa kecil, bukan dosa yang besar. Kalau dosa besar itu kita harus ada nadam, ikhla dan ibdal. Nah ini. Jadi kalau dosa besar kita harus ada penyesalan, nadam. Kemudian ikhla, dosa-dosa besar itu kita ambil, kita buang jauh-jauh. Kemudian kita ganti dengan hal-hal yang baik. Dosa besar tanpa nadam tidak ada artinya. Nah ini. Jadi untuk puasa ini dosa-dosa kecil, semoga kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Pemirsa rahimakumullah, akan kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibih. Asyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi shaim atyabu indallah min rihil misk lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqa rabbahu fariha bi shaumih. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla,
Allah berfirman, Allah Azza wa Jal berfirman, kullu amal ibni Adama, setiap amal anak Adam atau manusia, lahu itu baginya, illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu untukku Allah. Wa ana ajibih, dan akulah yang akan membalas kepada orang yang puasa itu. Wasyamu junnatun, puasa itu benteng maksiat. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, maka apabila puasa salah seorang dari kamu, fala yarfus, yarfus ay faksa, tidak boleh kita berkata yang keji, wala yaskhab, tidak boleh kita ribut, kita bertengkar. Fa insabahu, kalau kita dihina, dicaci, ahadun seorang, au qatalahu, atau diajak kita bertengkar, falyakul, maka katakan, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang Muhammad di dalam kekuasaannya, la khulufu famis shaim, bau yang tidak enak di dalam mulut seseorang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih thayyib, lebih bagus menurut Allah, min rihil misk, dari bau minyak kasturi. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yafrohuhuma idza aftara farika bi fitrih. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka puasa, wa idza laqiya rabbahu farika bi shaumih, dan kebahagiaan kesenangan yang kedua yaitu ketika berjumpa dengan Allah karena puasanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa TV Demak rahimakumullah, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Bukhari oleh Abi Hurairah. Subhanallah. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Dia dinamakan Abu Hurairah karena dia senangnya dengan kucing, ya. Dia melihara kucing, dia senang sehingga dia mendapat kunyah julukan Abu Hurairah. Beliau ini seorang yang paling banyak membawakan hadis, 5.000 lebih hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Bahkan banyak perawi, baik dari sahabat maupun dari tabi'in. Tidak kurang dari 500 sahabat tabi'in yang merawikan hadis dari Abu Hurairah. Luar biasa Abu Hurairah ini. Kemudian tadi rawahu muttafaqun alaih atau diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini memang luar biasa. Pemirsa, perlu kita ketahui, kullu amal ibni Adam, setiap amal perbuatan manusia itu baginya. Tapi khusus untuk puasa,
itu untuk Allah dan Allah yang akan memberikan balasan. Nah, ini supaya kita tahu bahwa tidak semua kulun itu semuanya. Ada yang mustasna minhu atau yang exception. Nah, ini dikatakan kullu amal ibni Adam lahu ilasyam fa innahu li wa ana ajibi. Jadi tidak semuanya kulun itu artinya semuanya. Jadi kulun ternyata ada ilah, ada pengecualian, ada exception. Nah, ini mungkin dalam Al-Quran ada kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu itu rusak illa wajhah, kecuali Allah. Oh, berarti kulun tidak semua kulun, ada yang exception, ada yang pengecualian. Nah, ini termasuk puasa ini pengecualian. Masalah puasa yaitu Allah. Puasa adalah benteng maksiat. Nah, ini supaya kita ketahui. Jadi makanya kepada ada anak muda, Nabi juga pernah mengatakan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwad, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, fa illam yastati fa alai bisawm fa innahu lahu wija. Wahai pemuda, silakan nikah. Tapi kalau tidak mampu, puasa itu sebagai benteng maksiat. Nah, ini juga ada ini ya. Fa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarsus. Nah, kita ini kalau dalam keadaan puasa kita tidak boleh berkata keji, berkata fahsya atau mungkar, kita ribut, tidak boleh mencaci, tidak boleh bertengkar, tidak boleh. Nah, kalau ada orang mencaci, bahkan kita disuruh inni shaimun, aku sedang dalam keadaan puasa. Bahkan Nabi ngendikan, waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulu fi fami shaim, bau tidak sedap mulut orang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah dibanding dengan minyak kasturi. Ini luar biasa. Makanya saya dulu pernah ditanya, Pak, bagaimana Pak kita kalau memakai semprotan untuk mulut, biar mulut kita ini tidak berbau loh. Berbaunya aja itu dikatakan lebih sedap, lebih bagus daripada minyak kasturi. Mengapa sih kita malu-malu? Nah, inilah ya. Wahada lafdu riwayatil Bukhari. Ini adalah yang diriwayatkan lewat Imam Bukhari. Jadi lafalnya ini dari Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain yatruku to'amahu. Dia itu meninggalkan makanan, wasarabahu, meninggalkan minum, wasahbatahu, dan meninggalkan sahbat, min ajri, untuk aku Allah. Asyamuli, puasa itu adalah untukku Allah, wa ana ajibih, dan akulah yang akan membalas, yang memberikan pahala baginya. Wal hasanatu bi asri amsalihha, sedangkan kebaikan itu kelipatannya adalah 10.
Ini juga termasuk yang membawakan Imam Bukhari. Wa fi riwayatin di Muslimin, riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni adama yudha'afu. Tiap-tiap amal perbuatan anak Adam atau manusia dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan dilipat gandakan minimal 10. Illa sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kelipatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan akulah yang akan membalasnya pada orang yang berpuasa. Yada'u sahbatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwat, meninggalkan makan untukku. Lisoimi farhatani, mendapat 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrih, dia mendapat kegembiraan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan, kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. La khulufu fihi atyabu indallah min rihil misk, bau tidak sedap. Fihi ay fi famihi, di mulutnya itu lebih manis dari menurut Allah daripada minyak kasturi. Pemirsa rahimakumullah, di awal tadi itu bunyinya qala Rasulullah, qala Allahu azza wa jal. Qala Allahu azza wa jal. Nah, inilah yang dikatakan hadis qudsi, firmannya dari Allah, redaksi dari Nabi Muhammad. Kalau firmannya dari Allah, redaksinya dari Allah, itu Al-Quran. Tapi kalau firmannya Allah, redaksi Nabi Muhammad, itu hadis qudsi. Tapi kalau itu sabda Nabi, redaksi Nabi, nah itulah hadis. Nah ini perlu kita ketahui. Jadi ada Al-Quran itu firman Allah, redaksi dari Allah. Ada hadis qudsi, firman Allah, redaksi dari Nabi Muhammad. Kemudian hadis itu dari Nabi, redaksi juga dari Nabi Muhammad. Nah, ini supaya kita ketahui. Jadi puasa ini luar biasa. Makanya kita tidak perlulah ya cari sprayer untuk mulut, biar mulut saya itu baunya wangi. Sudah dinyatakan oleh Allah sendiri, wanginya melebihi minyak kasturi. Para pendengar, perlu kita ketahui, saum atau siam, puasa, lughatan itu menurut bahasa itu al-imsak, yaitu menahan diri. Kalau saya dulu ngaji ya ngeker gitu, bahasanya bahasa Jawa itu ngeker, menahan diri. Nah, kalau syar'an, nah, menurut istilah imsak anil muftirat minal fajri ila ghurubi syamsi biniyatin maksusatin. Nah ini. Jadi puasa menurut syara' itu kita menahan dari hal-hal yang membatalkan. Mulai kapan? Mulai fajar.
sampai terbenam matahari dengan niat khusus. Nah ini supaya kita ketahui ya. Jadi kita ini puasa itu mulai fajar. Apa mulai imsak? Enggak. Imsak itu masih ada toleransi. Jadi ada toleransi. Tapi karena dikhawatirkan yang tidak tahu itu nanti sampai kepada subuh, maka memang sebaiknya begitu imsak gitu kita berhenti. Ya itu. Ini supaya kita ketahui seperti tidak berbeda dengan sholat. Sholat itu lugatan ya doa. Sholat itu menurut bahasa doa. Tapi menurut syara, sholat itu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan, diawali takbiratul ihram, diakhiri salam ke kanan. Nah, ini menurut syaratnya begitu. Jadi sholat kok dikatakan doa? Iya, memang di dalam sholat itu isinya doa semuanya. Kalau syarat takbiratul ihram, kita takbiratul ihram itu takbir yang semula kita boleh bercakap-cakap, begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, kita tidak boleh bercakap-cakap lagi. Nah, inilah takbiratul ihram. Setelah sholat itu dinyatakan harus khusyuk. Itu dikatakan qanitin, itu khusyuk. Sebelum ada perintah sholat itu boleh menjawab salam. Kanjeng Nabi itu pernah sholat, ada sahabat lewat assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Tapi suatu ketika yang lain, ketika Nabi sedang sholat, mungkin sahabat itu lagi salam, Nabi tidak menjawab. Nah, akhirnya matur, ya Rasulullah, dulu Rasulullah sholat, saya salam, Rasulullah jawab salam saya. Tapi sekarang Rasulullah sholat, saya salam, tidak dijawab. Loh, dulu itu belum turun hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin ay khosyiin lah. Dulu belum ada sholat khusyuk, belum ada. Saya sholat bercakap-cakap dengan sebelah saya boleh, karena sholat belum khusyuk. Tapi setelah ada hafidhu, maka tidak boleh. Nah, ini perlu juga kita ketahui yang semacam ini. Jangan terus ada mengatakan, oh dulu Rasulullah pernah jawab salam, kok sekarang kok sholat tidak boleh jawab. Ini yang melarang siapa? Loh, dulu itu sholat belum ada perintah khusyuk. Nah, setelah ada perintah khusyuk, tidak boleh sholat itu. Ya, inilah supaya kita ketahui. Nah, ini puasa tadi menurut syarab, yaitu al-imsak anil muftirat minal fajri ila ghurubi syamsi biniyatin maksusatin, dan dengan niat khusus. Menurut Imam Syafi'i ya tiap malam ya. Jadi tiap malam, kalau kita pagi baru niat, tidak sah ini. Jadi kalau sholat, kalau puasa sunat, Nabi pernah ngendikan kepada istrinya, adakah makanan untuk pagi ini? Tidak ada ya Rasul. Ya sudah, saya puasa. Nah, ini boleh kalau puasa sunnah. Kita lanjutkan
Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah hadza khairun faman kana min ahli shalah tu'ya min babis shalah wa man kana min ahli jihad tu'ya min babil jihad wa man kana min ahli siyam tu'ya min babir rayyan wa man kana min ahli shadaqah tu'ya min babis shadaqah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'ala man du'iya min tilka ababi min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal ababi kulliha faqala na'am wa arju antakuna minhum muttafaqun alaih. Wa anhu berarti kita masih merujuk, berarti ini dibawakan dengan sanad yaitu oleh Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa yajaini fisabilillah. Barang siapa berinfak satu yajaini berarti satu gandeng ya. Dua kendaraan itu untuk berjuang sabilillah, untuk berperang dan sebagainya. Nudiya min ababil jannah, dia akan dipanggil dari beberapa pintu surga. Nah ini orang yang infak, orang yang bersedekah, dua pasang unta atau pasang kuda untuk sabilillah, nah, dia akan dipanggil dari beberapa pintu surga. Ya Abdullah hadza khair, wahai Abdullah ini adalah yang baik. Faman kana min ahli shalah, dan barang siapa orang itu ahli salat, du'iya min babis shalah, dia akan dipanggil dari pintu salat. Waman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, barang siapa ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, barang siapa yang ahli puasa dia akan dipanggil lewat pintu rayyan. Waman kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah, dan barang siapa ahli shadaqah dia akan dipanggil dari pintu-pintu shadaqah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an matur bi abi anta wa ummi Rasulullah, demi ayahku, engkau dan ibuku ya Rasulullah, ma'alaman du'iya min tilka ababi min darurah fahal yud'a ahadun min tilkal babi kullaha. Ya Rasulullah, apa ada seorang yang satu dipanggil dari beberapa pintu surga? Faqala, Nabi menjawab, na'am bisa. Wa arju antakuna minhum, aku berharap kamu akan seperti itu. Luar biasa. Nabi mengharapkan Abu Bakar seperti orang satu dipanggil oleh beberapa pintu. Ini kalau sementara kalau kita melihat hadis ini, orang ahli sholat dari pintu sholat, orang ahli jihad dari pintu jihad, orang ahli puasa dari royan, orang ahli sedekah dari pintu sedekah. Kelihatannya biasa-biasa saja ini. Tapi kalau kita renungkan sholat, nah ini sholat ini luar biasa.
besok pertama kali kita dimintai pertanggungjawaban adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, semuanya ikut baik. Kalau sholat kita kurang baik, ya amalan sunnah itu dipakai untuk menutup kekurangan-kekurangan itu. Ini. Jadi kelihatannya sepele, tapi ya Allah, sholat. Nabi itu pernah dawuh kepada Mu'adz bin Jabal, hei Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz itu dalam perjalanan mengikuti Nabi, bonceng Kanjeng Nabi. Aku itu ingin berpesan kepadamu Mu'adz, kamu jangan lupa setelah sholat itu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk zikir ingat kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan kebaikan ibadahku. Berarti sholat kita ini berat. Kanjeng Nabi itu pesan betul-betul kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu orang yang paling tahu halal haram. Orang yang tahu haram halal itu Mu'adz bin Jabal. Dia dipesan oleh Nabi, sering Nabi itu memesan kepada Mu'adz bin Jabal. Dia dikirim jadi gubernur di Yaman, juga dipesan. Ini juga dipesan itu ya. Jadi makanya para pemirsa, kita kalau berdoa jangan sampai lupa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kelihatannya sepele. Sayyidina Ali disuruh Nabi sholat untuk khusyuk aja tidak berhasil kok. Ini Sayyidina Ali, seorang yang sholat, seorang yang tidak pernah menyembah berhala. Sehingga Sayyidina Ali itu disebut berbeda dengan 3 sahabat atau sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita kepada Abu Bakar radhiyallahu an, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu an, khusus kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karena Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Walaupun ada wakilah, ada pendapat yang lain, Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat auratnya, apalagi aurat lain. Katanya dalam perang Daumatul Jandal 1 lawan 1 Sayyidina Ali dengan Amr bin As. Amr bin As ada yang menceritakan dia celananya sobek, Sayyidina Ali terus kembali. Padahal ketika celananya sobek dia itu melihat celananya tinggal memenggal gulunya kan paling enak. Tapi Sayyidina Ali karena tidak ingin melihat aurat dia kembali gitu. Sehingga Amr bin As malah jadi selamat masih hidup. Ini bakal ada cerita semacam itu. Tapi yang kuat katanya Sayyidina Ali tidak pernah melihat, tidak pernah menyembah seperti Sayyidina Abu Bakar berhala, Sayyidina Umar apalagi. Sayyidina Umar itu suatu saat beliau itu tertawa sendiri. Setelah tertawa beliau itu menangis. Nah, sahabat bertanya, wahai sahabat Umar, mengapa engkau tertawa sendiri kemudian menangis? Loh,
saya kok tidak tertawa itu bagaimana? Saya itu pernah membuat Tuhan saya buat dari gandum, setelah jadi saya sembah-sembah. Tapi ketika saya lapar, saya ambil tangannya, saya makan. Tuhan saya makan tangannya. Nanti saya makan tangannya lagi. Nanti saya makan kepalanya sampai habis. Kan saya menjadi tertawa. Dan setelah tertawa kok menangis. Sayyidina Umar, kok tidak menangis? Istri saya itu wanita, melahirkan anak wanita. Anak wanita yang belum berdosa sama sekali, saya kubur hidup-hidup. Saya sekarang menyesal, saya itu menangis. Luar biasa Sayyidina Umar. Nah, ini jadi mengapa di sini kok famangkana min ahli sholat ya min babi sholah. Nah ini min sholat ini memang penting. Saya teringat para pemirsa, ada dialog Imam Ghazali dengan santrinya. Hei santri, saya ingin tanya, apa yang paling dekat bagimu? Mungkin santrinya yang mengatakan makanan atau minuman atau apa-apa yang paling ada di dekat dia. Imam Ghazali salah itu. Yang paling dekat yaitu kematian atau mati. Nah. Pertanyaan lagi, wahai santri, apa yang paling jauh bagimu? Mungkin santri akan mengatakan karena dia tidak pernah pergi Jerman, yang paling jauh bagiku adalah Jerman. Salah lagi. Yang paling jauh itu masa lalu. Yang paling jauh itu masa lalu. Puasa yang pertama itu setiap hari makin jauh. Puasa pertama Jumat. Di hari Sabtu jauhnya hanya sehari. Dari Ahad sudah 2 hari. Dari Senin, dari Selasa, dari Rabu, Kamis sudah 1 minggu. Jadi masa lalu itu makin jauh, makin jauh. Itulah yang paling jauh. Santri. Yang paling besar santri. Santri membayangkan apa yang paling besar ini. Kalau orang Indonesia mungkin ya Gunung Himalaya begitu. Yang paling besar. Salah juga. Yang paling besar itu nafsu. Manusia itu diberikan danau 1 itu masih minta 2 kok. Diberi 2 masih minta 3. Kata Nabi kalau belum mulutnya dipenuhi dengan pasir, ya masih terus. Karena nafsu ini ya. Santri, saya ingin tanya, paling berat santri apa? Bayangkan paling berat apa ini? Dia pikir-pikir mungkin, wah ini mungkin batu yang sekian ton. Salah juga, yang paling besar itu amanat. Nah, ya Allah, saya teringat Mbah Sahal, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Beliau itu kalau ada orang dilantik, tidak mau mengucapkan selamat. Wong amanat kok diucapkan selamat. Itu kan doluman jahula. Bismillah kerja. Oh ini kata Mbah Sahal begitu. Mbah Sahal itu ketika begitu. Jadi wong dilantik itu amanat itu berat kok. Diucapkan selamat. Gitu. Saya itu teringat betul Mbah Sahal ketika ada pelantikan beliau ngendikan semacam itu. Jadi yang paling berat itu memang amanat. Santri, yang paling ringan apa santri? Wah, yang paling ringan ya barangkali kertas. Atau mungkin
kapok, kapas, itu yang paling ringan. Salah lagi. Yang paling ringan itu meninggalkan sholat santri. Ngintikan Imam Ghazali begitu. Nah inilah. Makanya sholat dijunjung, itu sholat itu berat. Yang paling pergi Semarang beli buku aja sholatnya qadha. Itu saja nek kok berqadha. Malah nek perlu ya ora usah qadha, malah langsung belok ke bakso, ke Kentucky Fried Chicken. Luar biasa ya Allah ya. Inilah ya makanya. Masih lagi yang terakhir santri. Yang paling tajam itu apa santri? Yang paling tajam ya silet. Silet gul atau silet apa? Salah santri. Yang paling tajam itu lisan. Nah, ini santri. Nah, ini kita sholat ini. Jadi diketahui. Makanya sholat itu di sini termasuk istimewa. Wa man kana min ahli jihad tu ya min babil jihad. Loh, jihad. Apa keistimewaan jihad? Loh, jihad itu kan hanya iskariman aum syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Dia kan luar biasa. Nah ini. Mengapa jihad masuk? Wa man kana min ahli syam tu ya min babir rayyan. Nah ini memang hadisnya juga muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Memang besok itu ada pintu royan. Orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang yang puasa. Setelah orang puasa masuk, tutup. Yang lain tidak bisa masuk. Nah kemudian wa man kana min ahli sedekah tu ya min babi sedekah. Nah, sedekah ini memang luar biasa sampai Allah di dalam Al-Quran itu apa itu ya, apa Al-Baqarah berapa itu 282 atau berapa itu ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila kulim sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini sedekah ini memang luar biasa juga. Jadi ini dikatakan tadi sedekah itu kelipatannya sampai 700. 700 itu masih lagi wa yudha'ifu liman yasha. Allah mau melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Masih ada lagi wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya, luar biasa ini. Nah, makanya ini maaf. Jadi mengapa ini dimasukkan semacam itu, memang ini luar biasa. Setelah kita renungkan, oh begitu rahasia, ada masalah sholat, ada masalah jihad, ada masalah puasa, ada masalah sedekah. Nah, ini. Kita sedekah saja sering juga sudah sedekah, ndak kita mengungkit-ngungkit. Oh, wong wis kuat, nyambut gawe kuat, julak jaluk. Nah, padahal di dalam Al-Quran dikatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha. Ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun muttafaqun alaih. An Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda,
Inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga, baban itu ada pintu yuqalu yang dinamakan lahu, pintu itu royan. Royan itu dari kata roy, yaitu orang yang tidak pernah haus. Ya, yadkhulu minhu shaimun. Pada masuk orang-orang yang berpuasa yaumal kiamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak seorang pun yang bisa masuk selain orang-orang yang berpuasa. Yuqalu, ada panggilan aina shaimun. Di mana orang-orang yang berpuasa? Endiyo wong sing do poso. Fayakumun, mereka semuanya berdiri untuk masuk ke pintu royan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang akan bisa masuk. Fa idza dakhalu, maka apabila ahli shaimun tadi masuk, uglik, tutup, walam yadkhul minhu ahadun. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini supaya kita tahu ini betul atau tidak. Betul atau tidak, mesti jelas. Yang meriwayatkan saja dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nar sab'ina khorifan. Muttafaqun alaih. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yasumu yauman, puasa sehari, fisabilillah, semata-mata hanya karena Allah, illa ba'dallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah menjauhkan dari itu wajhahu, wajahnya, aninar, dari neraka, sab'ina khorifan, 70 tahun. Luar biasa. Jadi demikian apa ini fadilah puasa. Kok ya masih puasa apa-apa kersa. Kita lanjutkan lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa puasa Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, hanya berharap ridho dan pahala dari Allah, ghufira lahu, dia diampuni dosanya, mata qaddama min dzambih, dosa-dosa yang telah lewat. Nah, ini tadi sudah saya katakan, yaitu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar kita harus tadi nadam, getuni, menyesali,
Nah, ini harus kita menyelesaikan, kemudian ikhlak kita cabut, kita buang jauh-jauh, ibdal ganti yang baru, yang baik. Itu mestinya harus semacam itu. Ada lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mangko Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih muttafaqun alaih. Juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi bersabda, mangkoma ay salat tarawih Ramadhana bareng siapa? Oh, ya mangkoma Ramadhana bareng siapa salat tarawih Qiyamu Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Masih ada lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mangqama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mangqama lailatal qadri barang siapa sholat Lailatul Qadar. Ada yang sholat di malam Qadar, monggo terserah. Imanan wahtisaban dengan penuh keimanan, berharap ridho dan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, ini jadi 3 ini kalau bisa kita laksanakan. Puasanya 29 atau 30. Kalau kemarin 29 ya. Mungkin nanti puasanya 30. Biasanya kan semacam itu. Walaupun juga pernah terjadi. Puasanya 30, Sya'bannya 30, puasanya 30, Sya'bannya 29, puasa sampai Lebaran Idul Fitri juga 29 pernah terjadi. Tapi umumnya itu mesti kalau nakis ya tam gitu ya. Jadi kalau Sya'bannya itu 29, puasanya 30, kalau Sya'bannya 30, puasanya 29. Walaupun suatu ketika ada, saya pernah itu, 30, ada 29. Nah, ini. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza jaa Ramadan futihat ababul jannah wa ghulliqat ababun nar wa sufidatis sayatin muttafaqun alaih. Wa anhu berarti masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza jaa Ramadan tatkala atau apabila datang bulan Ramadan futihat ababul jannah dibuka pintu-pintu surga wa ghulqat ababun nar ditutup pintu-pintu neraka wa sufiatis syayatin dan setan-setan dibelenggu. Nah ini, tapi kalau setan-setan dibelenggu, setan yang doyan bakso kojek ini mana yang sing warake yang sering menjadikan tidak baik. Nah ini ya, jadi ini ada apa kelakar begitu. Setannya dibelenggu. Tapi setan sing doyan bakso kojek itu memang menjadikan nah ini ada kelakar semacam itu ini. Pemirsa yang diberkahi Allah,
pernah suatu ketika ada seorang wafat. Di dalam kuburnya itu berbau minyak kasturi, wangi luar biasa. Kemudian temannya suatu saat bermimpi, berjumpa dengan dia. Siapa dia itu? Abdullah bin Ghalib Al-Hirani. Abdullah bin Ghalib Al-Hirani, ketika engkau dimakamkan, kok tercium wangi minyak kasturi di makammu? Nah, dia mengatakan itu adalah karena saya paling senang membaca Al-Quran, menghatamkannya, dan saya senang berpuasa. Luar biasa, Abdullah bin Ghalib Al-Hirani. Ini untuk dorongan-dorongan kita. Syekh Hasan Basri juga pernah berkata, para bidadari-bidadari berkata kepada orang yang berpuasa yang duduk-duduk bersamanya di Sungai Madu. Bidadari itu pun memberikan gelas seraya berkata, Allah telah melihat Anda menahan dahaga di hari yang sangat panas, maka Allah menceritakan kepada malaikat, lihatlah kepada hambaku ini, ia meninggalkan istri, sahabat, kenikmatan, makan, minum demi aku, karena ingin mendapat balasan dariku. Maka saksikan dia, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami nikahkan dengan bidadari. Luar biasa para pemirsa. Nah, ini banyak sekali ternyata apa ini kehebatan orang yang berpuasa. Bahkan dikatakan besok itu ada orang sedang dalam di padang mahsyar mendapat pertanyaan. Tapi ada temannya justru makan, minum dengan lezatnya. Akhirnya dia matur ke Allah, ya Allah, mengapa saya ini dalam proses pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar nakir, tapi yang lain malah makan, minum, dan bergembira. Ketahuilah, pada saat orang-orang mendengkur, dia itu bangun malam. Pada saat orang-orang siang makan dan minum, dia berpuasa. Nah, ini keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Mestinya masih banyak lagi kalau kita menceritakan hal-hal semacam itu. Bahkan kemarin sudah kami katakan Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatam 60 khataman, Imam Hanafi bahkan dalam satu sholat tahajud satu khatam. Idza khatamal abdu al-Quran, dan selanjutnya itu ya, idza khatamal abdu al-Quran, sholla inda khotmihi
situna alfa malakin. Apabila ada orang mengkhatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat mendoakan kepada orang-orang yang khatam Al-Quran. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa TV Demak. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.